Kita tidak termasuk umat Islam Indonesia. Ya, kita tidak termasuk orang-orang yang bukan hanya dihargai, bukan hanya diapresiasi, dikenal pun tidak gitu ya. Jadi Nahdliyin tiap hari kita ketemu, tapi NO-nya tidak kenal kita. Demikian juga Muhammadiyah dan kelompok-kelompok Islam yang lain. Aku ramah salah dengan ini kan, asalkan Allah tidak nyudak kita kan beres gitu ya. Dan nek dunya iki sak dunya nyudak, kita digoribkan, kita diasingkan, ya wis piye meneh ra kene ya ora arep umum ora arep nutu-nutuke awak gitu ya. Jadi ada 37 pemimpin Islam Indonesia, termasuk rektor, termasuk Anies Baswedan, MPH, PhD, termasuk Ustadz Abdul Somad, termasuk Pak Felix Xiao yang ono kan. Kalau ngomong negara kan akhirnya ada 3 jalan. Satu, kudeta bersama TNI misalnya ya. Tidak mungkin sama Polri ya. Nomor 2, people power atau revolusi kerakyatan. Nomor 3, keajaiban Allah. Kan gitu. Hanya 3 itu. Dan saya tidak berani melakukan yang manapun. Dan yang ketiga, saya tidak berkuasa. Yang berkuasa adalah Allah gitu. Kalau mau kudeta saya tidak mau. People power saya juga tidak mau gitu ya. Saya tidak meremehkan, tapi memang kita itu tidak punya daya untuk itu secara SDM itu ya, baik TNI maupun rakyat biasa. Nah, kita juga tidak sembrono untuk, saya pernah mengalami reformasi dan saya juga tidak bisa menanggung akibatnya, maka saya juga tidak akan melakukan reformasi kedua sebagaimana 1980. Jadi saya sangat berhati-hati. Jadi saya sekarang ini untuk sementara saya hanya mengandalkan kalau Allah kerso memberi keajaiban kepada Indonesia, maka saya akan merasa lebih tenang. Dan saya ngomong keajaiban bukan karena saya bermimpi, tapi karena saya mempelajari. Karena bangsa Indonesia itu bangsa yang memang agak khususon, agak punya fadilah tertentu dibanding bangsa-bangsa lain. Itu baru ada pertemuan besar kaum alim ulama seluruh Indonesia, ditambah pimpinan-pimpinan ormas Islam, ditambah pokoknya yang indikatif terhadap padatan-padatan Islam. Jadi ono Ketua Muhammadiyah, Ketua NU, Khitoh, Majelis Ulama, Hidayatullah, Persis, ono Forum Perjalanan Islam, ono Al-Wasliyah, ono Persatuan Umat Islam, PUI, ada macam-macam semua, sampai Matlaul Anwar, sampai Indonesia Islamic Business Forum, sampai GISDI, sampai GNPF, sampai alumnus, pimpinan alumnus 212, semua ada. Terus ada Ketua Tanfidiyah Ma'iyah, jebul ora ono tak dolai gitu kan. Jadi kita tidak termasuk umat Islam Indonesia. Ya, kita tidak termasuk orang-orang yang bukan hanya dihargai, bukan hanya diapresiasi, dikenal pun tidak gitu ya. Jadi Nahdliyin tiap hari kita ketemu, tapi NO-nya tidak kenal kita. Demikian juga Muhammadiyah dan kelompok-kelompok Islam yang lain. Aku ramah salah dengan ini kan, asalkan Allah tidak nyudak kita kan beres gitu ya. Dan nek dunya iki sak dunya nyudak, kita digoribkan, kita diasingkan, ya wis piye meneh ra kene ya ora arep umum ora arep nutu-nutuke awak gitu ya. Jadi ada 37 pemimpin Islam Indonesia, termasuk rektor, termasuk Anies Baswedan, MPH, PhD, termasuk Ustadz Abdul Somad, termasuk Pak Felix Xiao yang ono kan. Ono kabeh iki. Sing ora ono ya kuwi mau sing Tanfidiyah Ma'iyah kuwi mau gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, mereka kemudian rapat musyawarah besar menanggapi Indonesia dan terus mereka merumuskan keputusan-keputusan, tidak saya baca semuanya, tapi pokoknya mereka membuat semacam revolusi jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari tanggal 22 Oktober 45 zaman dulu. Mereka memutuskan satu, menyerukan dengan sangat kepada semua patriot bangsa Indonesia yang mencintai NKRI, baik sipil maupun militer, supaya menentukan sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan untuk melawan usaha-usaha via asing dan oligarki dalam negeri, kaki tangannya mereka tersebut yang telah
membahayakan kemerdekaan dan agama serta NKRI. Nomor 2, Majelis Pekanbaru ini akan memimpin dan memerintahkan untuk melanjutkan perjuangan melawan rakyat Indonesia, perlawanan rakyat Indonesia tersebut sebagai jihad fisabilillah untuk tetap tegaknya NKRI yang merdeka dan berdaulat serta marwah agama Islam yang suci. Yang saya ingatkan, jadi para ulama yang kumpul di Pekanbaru itu punya etikat yang sangat baik, sangat mulia, akan memimpin dan memerintahkan untuk melanjutkan perjuangan perlawanan rakyat Indonesia terhadap sebagai jihad fisabilillah. Nah, kini kudu siap dipimpin ya, gitu kan. Cuman setelah saya analisis itu gini, teman sekalian, kita itu kan diajari syariat terus ya, dan kita menjalankan syariat sepanjang berabad-abad lamanya tanpa hakikat, tanpa torikot. Begitu kita bikin torikot, dia menjadi eksklusif lagi, tanpa syariat dan tanpa hakikat juga gitu ya. Sehingga semuanya tidak mencapai makrifat. Jadi di sini kan kita kalau ngomong syariat harus dengan hakikatnya dan torikotnya gitu ya. Kalau di Ma'iyah ini kan seluruh Anda lihat aja, semua Anda analisis saja, semua pemahaman di Ma'iyah yang kita bicarakan, sinau barengkan itu adalah torikot yang jelas hakikatnya dan jelas syariatnya, termasuk yang diusulkan barusan oleh teman-teman dari NM itu syariat termasuk. Jadi umat Islam selama ini kan tidak bisa membedakan antara syariat Allah dengan syariat Islam gitu ya. Dianggapnya syariat Islam tok. Syariat Islam itu akhirnya sholat 5 waktu, rukun Islam kayak sak piturute. Padahal syariat Islam itu ya syariat penghidupan, ya syariat, ya perjuangan kenegaraan, itu termasuk syariat Allah gitu ya. Nah jadi di Ma'iyah ini kita mimpi ya, apa jenenge mimpi itu apa? Beripi apa jenenge? Kita mencoba mencari interpretasi atau tafsir atau tadabbur terhadap Islam yang sebenarnya yang kafah tadi itu gitu loh. Meskipun kita begitu ada kayak begini kan kita terus bertanya biar dipimpin piye. Kalau ngomong negara kan akhirnya ada 3 jalan. 1 kudeta bersama TNI misalnya ya. Tidak mungkin sama Polri ya. Nomor 2 people power atau revolusi kerakyatan. Nomor 3 keajaiban Allah kan gitu. Hanya 3 itu, dan saya tidak berani melakukan yang manapun, dan yang ketiga saya tidak berkuasa, yang berkuasa adalah Allah gitu. Kalau mau kudeta saya tidak mau, people power saya juga tidak mau gitu ya. Wong tentara-tentara TNI tak bisik-bisik karo aku iki engko berangkat sak batalion oleh 2 kilo karek sak peleton. Engko pas tekan gone ming gari cah 3 prajurit kae gitu kan. Nah, ming komandane karo asistene loro kan gitu kan. Saya tidak meremehkan, tapi memang kita itu tidak punya daya untuk itu secara SDM itu ya, baik TNI maupun rakyat biasa. Nah, kita juga tidak sembrono untuk, saya pernah mengalami reformasi dan saya juga tidak bisa menanggung akibatnya, maka saya juga tidak akan melakukan reformasi kedua sebagaimana 1980. Jadi saya sangat berhati-hati. Jadi saya sekarang ini untuk sementara saya hanya mengandalkan kalau Allah kerso memberi keajaiban kepada Indonesia, maka saya akan merasa lebih tenang. Dan saya ngomong keajaiban bukan karena saya bermimpi, tapi karena saya mempelajari. Karena bangsa Indonesia itu bangsa yang memang agak khususon, agak punya fadilah tertentu dibanding bangsa-bangsa lain. Dan itu sudah saya eksplorasi di beberapa naskah drama yang terakhir itu ya. Saya sudah ngomong mengenai dari iblis, warga, malaikat sampai Betara Narada, sampai lautan 2/3, sampai macam-macam kan tak jelas kabeh. Dan itu semua hasil penelitian saya. Jadi saya mohon keajaiban itu karena saya tidak bisa menemukan nenek neng dapure kanca-kanca sa Indonesia iki ya mengono kuwi. Itu kan. Engko wis demo setengah mati ning dalan agak dawa sithik engko mlebu gang. Terus jarah apa piye ngono kuwi. Jadi kita itu tidak punya tingkat istiqomah yang memadai untuk keharusan perjuangan kita. Maka kalau di sini ngomong para ulama tadi ngomong jihad fisabilillah iki kudu dirumuske syariate piye, hakikate ya piye, thariqate piye kan harus dirumuskan untuk
keadaan yang tepat untuk Indonesia sekarang itu. Sing apik jane ya husnul khotimah. Sing apik iki ya fenomena keempat adalah bukan kudeta. Pokoknya ngejak sing mimpin saiki ngomong-ngomong makiyahan sithik 1-2 jam nanti dia mulai khusus dari revolusi itu dilakukan oleh Hernandez Handoko itu. Hernandez Handoko sak bawah-bawahane melakukan revolusi internal Indonesia, bukan revolusi untuk menggulingkan pemerintahan, revolusi untuk memimpin perubahan yang dinamis, yang agak radikal ke dalam dirinya. Sebab saya sendiri kan kepada diriku kan aku ini radikal teman sekalian. Aku ora ndek kewajiban apa-apa kok nggawe makyah ya ora wajib kok. Tapi saya radikal dengan fadilah saya sebagai pedagang dan pengusaha, saya malah ra cetha ya seniman ya ora, ning jarene aku penyair, jarene aku budayawan, ning jarene ya ora. Saiki aku nggawe makyahan ini jarene kiai, jarene ulama ya dudu jebule gitu. Jadi karena saya sendiri radikal kepada diri saya sendiri. Aku mau kok celuk ustad, aku mau kok celuk kiai. Dan alhamdulillah Allah mengabulkan secara ajaib kabeh wong ngeluk aku mbah. Itu bagi saya juga pencapaian yang di atas semua dokter dan profesor. Gitu kan. Mbah ya penak banget aku. Penak dan halal kok. Di apa-apa gitu, aku mbah kok. Dan sekarang yang manggil saya mbah itu tidak hanya jamaah maknya, tapi sopo wae sing ketemu saiki. Ning rest area, ning WC, ning toilet apa ning terminal, ning pom bensin, semua itu manggil mbah. Dan saya agak kagum sama Allah, kok iso-isone lho kabeh wong dikai hidayah untuk nyeluk aku mbah gitu. Sampai jenderal-jenderal sekarang sejumlah jenderal manggil saya sudah mbah. Gitu ya. Jadi ya ini Nabi Muhammad ya orang nyuruh aku mbah itu. Ya orang edan to. Pemenang Nabi Ibrahim ngundang aku mbah, aku isin dhewe to. Ampun ngoten to. Aku nek ketemu Nabi sing rada najis, Nabi Yusuf ngono. Ketemu aku ning swarga, mbah niye ngono kuwi. Ya ora penak, tapi pokoknya saya bersyukur karena saya tidak ikut algoritma kapitalisme, industri dan modernisasi yang sekarang gitu loh. Jadi saya pokoknya karo kowe ini kan hubungannya beda. Tali antara hatiku dengan hatimu itu muatannya beda dengan tali-tali yang pernah ada di kehidupan selama ini. Ngono ya, ngono ya. Jadi saya minta keajaiban kepada Allah itu betul-betul itu juga keperluan pribadi saya dalam urusan yang sangat pribadi orang Ma'iyah dan Indonesia. Aku juga membutuhkan keajaiban karena sangat banyak hal yang saya tidak bisa merubahnya kecuali Allah merubahnya. Dalam urusan rumah tangga, keluarga, urusan pribadi banyak sekali yang saya tidak mampu. Kita hanya mengandalkan hidayah. Di progres juga ada keperluan untuk mengandalkan keajaiban dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kalau bukan keajaiban tingkatnya ya mungkin hidayah lah. Pokoknya Allah memberi hidayah kepada yang memang memerlukan itu sehingga ada perubahan yang baik untuk republik kan seluruh bangsa kita, ngono ya. Amin ya rabbal alamin. Saiki tak jaluk konco-konco konsentrasi tawasulan dengan hati untuk memohon keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Islam itu dibaca awal ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Salah satu yang kita bayangkan menjadi makna dari walam yakul lahu kufuwan ahad itu adalah segala sesuatu itu akan menjadi dipersatukan oleh Allah. Iya, diakadkan. Itu yang saya baru temukan. Walam yakul lahu, dan tidak akan pernah menjadi apapun kecuali diakadkan oleh Allah. Gitu ya. Nek Nabi Nuh biyen wani ndonga ngene iki, ya Allah, mohon semua orang kafir jangan diperkenankan hidup di bumi. Aku kan kudu Nabi Nuh to kuwi. Kudu sengsorone kaya ngono, dakwahe beratus-ratus tahun ora wayu-wayu. Anak ini kan gampang, makyai gampang. Kita dimudahkan oleh Allah, arep ndonga ngono ya ora penak to ya. Jebul engko jamaahnya dhewe akeh sing ilang mergo kafir ini gitu. Karena doanya adalah jangan izinkan seorang kafir pun tinggal di bumi ngono kuwi. Dungane aku ya ora wani to ndonga ngono kuwi.
Anggo malaikat mengindah bagusinun gue gitu, bagusinun gitu. Tapi pokoknya teman sekalian mudah-mudahan tawasulan kita ini relevan, kompatibel dengan keadaan zaman dan Allah berkenan untuk merubah sesuai dengan apa yang kita perlukan di dalam batas yang Allah izinkan. Bukan keperlukan karena nafsu kita, tapi kita perlukan dalam batas yang Allah izinkan dan ijabahi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Is monggo is.